Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muti yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semuanya. Insya Allah, untuk beberapa pertemuan ke depan, materi akan disampaikan oleh saya. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Diana dan merupakan mahasiswa dari STI Dr. AIZ Bekasi Purwakarta. Nah, di sini Teteh sedang melakukan praktik profesi lapangan. Mulai pelajaran, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran fikih. Di sini, Teteh akan menjelaskan tentang hudud dan hikmahnya. Nah, kemarin kita sudah membahas oleh Ibu tentang hudud. Apa sih hudud itu? Hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain perbuatan pembunuhan dan penganiayaan. Nah, yang termasuk ke dalam hudud itu ada 5. Yang pertama, zina. Yang kedua, qazaf. Yang ketiga, minum minuman keras. Yang keempat, mencuri. Dan yang terakhir, merampok, menyamun, atau merompak. Kemarin kita sudah membahas tentang zina. Ada yang masih ingat pengertian zina itu apa? Jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang qazaf. Bisa kita lihat di sini ada gambar yang melempar batu. Secara bahasa, qazaf artinya melempar dengan menggunakan batu. Secara istilah, qazaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina, atau dengan kata lain, menuduh seseorang berbuat zina. Hukum qazaf. Qazaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Allah menegaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 23 yang berbunyi, Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, maka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Had qazaf atau hukuman qazaf. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang dicambuk. Had atau hukuman bagi pelaku qazaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak. Mengapa demikian? Karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Syarat-syarat berlakunya had qazaf. Yang pertama adalah tertuduh berzina adalah muhson. Muhson di sini berbeda dengan muhson dalam zina. Kalau muhson dalam zina yaitu orang yang melakukan perzinahan yang sudah menikah. Kalau muhson dalam qazaf yaitu orang baik yang benar-benar tidak berzina. Yang kedua yaitu penuduh balik dan berakal. Yang ketiga yaitu tuduhan berzina benar-benar sesuai syarat, di mana saksi dalam kasus qazaf adalah 2 orang laki-laki yang menyatakan penuduh telah menuduh orang yang baik-baik melakukan zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa ia telah menuduh orang lain berzina. Kemudian, gugurnya had qazaf. Yang pertama,
yaitu penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar berzina. Yang kedua, li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istrinya berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Dan yang terakhir, tertuduh memaafkan. Kemudian ada hikmah diharamkannya qadzaf. Yang pertama, menjaga diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak terlalu mudah melakukan kebohongan. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jerak atau kapok. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang meminum minuman keras. Nah, di sini ada gambar bir atau khamr. Secara bahasa, khamr artinya penutup akal. Sedangkan secara istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Cakupan khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu-sabu, dan sejenis. Hukum minuman keras atau hukum meminum minuman keras. Jelas ini hukumnya haram. Meminum khamr atau minuman keras adalah salah satu dosa besar yang diharamkan dalam agama Islam. Dalil haramnya minuman keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rizqu min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, An Jabir ibnu Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara kathiruhu faqaliyuhu haram. Artinya, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Nah, jika ada yang bertanya, Kak, gimana kalau misalnya kita meminum khamr tapi sedikit? Nah, sudah jelas dalam hadis ini tetap haram. Nah, kemudian ada had meminum khamr. Para ulama bersepakat akan haramnya khamr. Mereka bersepakat bahwa yang meminum khamr akan dikenakan had atau hukuman, baik ia mengonsumsinya sedikit atau banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan peminum khamr. Yang pertama, jumhur ulama atau kebanyakan ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa
jumlah pukulan dalam had minuman keras atau khamar adalah 80 kali. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamar adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkan sampai 80. Tambahan 40 kali merupakan takjir yang merupakan hak imam atau hakim. Kemudian ada hikmah diharamkannya minuman keras atau khamar. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang meminum khamar. Jelas sekali, karena orang yang meminum khamar itu tidak sadar akan melakukan perbuatan yang jelek. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh khamar. Dan yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat dengan Allah Subhanahu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang mencuri. Ini gambar seorang sedang mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi. Syarat pencuri dikenakan had. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Mukallaf adalah yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan, seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenakan hukum had, walaupun ia mengambil barang anaknya melebihi nasab pencurian. Dan yang terakhir, yaitu barang yang dicuri mencapai jumlah atau nisab. Nah, jika pencuri tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dikenai hukum had, namun hakim berhak menjatuhkan hukuman. Kemudian ada pembuktian praktik pencurian. Yang pertama, kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Yang ketiga, yaitu sumpah dari penuduh. Nah, bisa kita lihat ini ada seseorang yang sedang dipotong tangannya. Nah, ini merupakan had atau hukuman mencuri. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 dijelaskan, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 38. Imam Syafi'i berpendapat bahwa had pencuri mengikuti urutan sebagai berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencuri baru dilakukan pertama kali. Jadi, jika pertama kali dia mencuri, maka dipotonglah tangan kanannya. Yang kedua kalinya dipotong kaki kirinya. Jika dilakukan ketiga kalinya, maka dipotong lagi tangan kirinya. Jika dilakukan keempat kali, maka dipotong kaki kanannya. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga nisab atau kadar barang yang dicuri. Para ulama berpendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri.
Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham atau kalau dirupiahkan sekitar 38.966,43 rupiah. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Nah, teman-teman, pembahasan terakhir dalam bab ini yaitu tentang merampok, menyamun, dan merompak. Merampok, menyamun, dan merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau bahkan mengancam pihak harta dengan senjata, dan kadang juga disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Perbedaannya hanya dalam segi tempat saja. Kalau menyamun dan merampok itu di darat, kalau merompak itu di laut. Dalam kajian fikih, praktek menyamun, merampok, dan merompak termasuk dalam pembahasan hirabah atau qat'ut thariq atau penghadangan di jalan. Had, merampok, menyamun, dan merompak. Hal ini Allah menegaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kesepakatan ulama terkait had, perampok, penyamun, dan perompak. Jumhur ulama bersepakat bahwa hukuman yang dimaksud dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 bersifat tauzi'i karena had dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Nah, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal ia hanya ingin menakut-nakuti atau dikala ia akan melancarkan aksi kejahatannya, tertangkap terlebih dahulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Yang kedua, jika seseorang merampas harta orang lain, tidak membunuhnya, maka hadnya atau hukumannya yaitu dipotong tangan dan kakinya secara menyiram.
Yang ketiga, jika seseorang tidak sempat merampas harta, akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Dan yang keempat, jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Perlu dijelaskan bahwa hukum mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had, bukan kisos, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban. Perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat. Taubatnya seseorang yang merampok, menyamun, dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had atau hukumannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu annallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kemudian untuk hikmahnya dari kepada orang yang merampok, penyamun, dan perompak itu hampir sama atau sama dengan orang yang mencuri. Pembahasan di bab 2 tentang hudud dan hikmahnya dicukupkan sekian. Apakah ada pertanyaan? Boleh yang mau bertanya nanti sampaikan di WhatsApp group atau di e-learning.